kantor bilang kerja. Nah, itu cewek kan. Nah kok Senin mulai kerja dah, gitu. Nah kayak kamu bilang, Riz, gue mau ngirim surat. Bener nggak? Iya. Udah bilang kalau emang kirim aja surat dah, nggak apa-apa. Yang penting pekerjaan berjalan dah, kan gitu. Bener nggak? Hari Senin. Nah Senin kan mereka berangkat ke pengadilan. Kemarin tuh. Nah pihak kantor, Riz, ya udah Selasa aja dah, kan nggak enak kan, menghargai juga kan, sama-sama menghargai mereka, bener nggak? Itu, cuma pihak kantor kan tetap untuk dikerjakan. Ya, terima kasih Bang Aris. Pertama saya jawab dulu bahwa ini kita juga ada pembaruan kuasa dari Pak Tom. Karena yang dulu kan kita sudah anggap selesai gitu loh. Dengan dasar itulah kita mau siapkan surat jawaban atau apapun namanya kepada pihak PLKJ ke kantor. Iya. Supaya buat Pak Aris juga enak, buat saya juga enak kan begitu. Nah, dalam pemberian kuasa itu termasuk juga untuk melarang kegiatan sebelum status permasalahannya clear. Ya. Kalau kita runut ke belakang ya, dari berkas yang Pak Aris sampaikan juga kepada saya, ya kan berita acara ini misalnya kan, pengadaan tanah dulu sudah selesai dengan dibayarkannya uang ganti rugian pada penetapan nomor 9 pada tanggal 22 Januari 2024. Gimana posisinya dulu Bang? Nah, dulu lurus ke sana itu. Iya. Nah, makanya dengan sudah selesai itu anak-anak juga pada bubar. Sekarang tiba-tiba PLKJ membawa surat pelepasan hak ini tanggal 11 September 2024. Artinya ini penambahan ya. Ya. Yang dilepaskan oleh Bapak Dedi Mulyadi selaku direksi PT Arta Jaya Persada. Di mana dalam klausulnya ini dinyatakan tidak ada pihak yang turut mempunyai hak dan seterusnya. Padahal siapapun melihat bahwa sini ada plang, ada segala macam. Tapi karena ada penguasa dari pihak lain. Artinya apa yang disampaikan di sini bahwa tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak. Ya. Menurut saya tidak benar secara substansinya. Nah, jadi ini penambahan 916 Faris ya. Itu dilakukan pelepasannya tanggal 11 September. Jauh jaraknya Pak, antara 22 Januari 2024 dengan tanggal 11 September. Jadi SPH tambahan baru, pengadaan tanah sudah selesai di 22 Januari, ternyata sekarang ada tambahan lagi. Tambahannya masuk ke lokasi kita di 911 meter. Jadi begini Pak Aris, besok saya kirim surat ya. Akan meminta hentikan dulu sementara. Yang kedua meminta waktu kepada pihak TLKJ biar kami melakukan klarifikasi dulu kepada pihak-pihaknya. Termasuk kepada di sini, terutama adalah kepada BPN selaku penanggung jawab pengadaan tanah. Kalau pihak kantor Pak Aris memaksakan, ya, silahkan mohonkan eksekusi ke pengadilan. Nanti pengadilan datang kemari, bacakan berita acara eksekusi itu silahkan, gitu. Atau kalau mau lebih keras lagi, silahkan laporan kami pidana misalnya. Tanpa ada putusan yang seperti itu, Pak Aris, ya mohon maafnya, saya nggak bisa lain kecuali yang harus menyampaikan pandangan hukumnya, Pak Aris. Sebetulnya ini kan tanggung jawab BPN. Maksud saya jangan hanya kertas gitu loh, jangan hanya ngejar legal formalnya aja, tapi substansinya. Pak Aris kan tahu sendiri di sini dari kapan tahu ada orang juga, ada plang segala macam. Artinya apa itu kalau ada plang? Jadi begitu, Pak Aris ya. Jadi ini kan judul baru, penambahan baru. Ya kita harus kaji lagi karena sesuai dengan data yang Pak Aris kasih berita acara pembayaran ini tidak ada satupun di situ Pak Gultom sebagai penerima uang ganti kerugian. Nggak ada itu yang bilang. Iya pakai satu. Yang kedua, kalau bicara fisik dulu kan juga Bapak tahu sendiri. Ya di sini lempeng ke sana Pak kan begitu. Jadi ini benar-benar namanya penambahan. Yang lain-lain udah selesai 22 Januari 2024. Tiba-tiba 11 September ada penambahan lagi nih, kan begitu. Baru lagi. Makanya namanya penambahan. Sebetulnya lazimnya dari PPK itu selalu juga tinjau lapangan juga. Para selalu mengikuti BPN biasanya baru. Iya, paham saya. Ya kan? Secara persuasif, saya minta untuk dilakukan penundaan dulu, dan penundaan dulu, sampai kami untuk melakukan klarifikasi. Nah, Pak Aris juga tadi sampaikan juga, saya serang juga, kalau kemudian mau bantu juga untuk klarifikasi. Iya. Ya kan? Makanya saya nggak kasih kalau nggak itu kayak kok. Oke, jadi gitu Pak Aris ya, sementara ya. Terima kasih ya. Nah, jadi Tadi acara apa nih Bang? Jadi pihak TLKJ tadinya mau melanjutkan untuk memasang pagar alkon di itu Pak Nyambung Marini. Oh, yang di ujung bawah sana Bang ya? Ya. Kalau menurut saya penambahan ya, karena pengadaan tanah
untuk kepentingan tol sebetulnya kan sudah selesai Pak, pembayarannya di tanggal 22 Januari 2024 gitu. Ya, ada beberapa bidang. Jadi dulu batasnya paling jauh itu 2 meter Bang ya. Lurus ke sana Bang tuh. Oh, bawah sana. Terus. Ya. Jadi karena sudah selesai, makanya Pak Gultom dan anak-anak yang jaga di sini ya tarik. Kita keluar lah kan begitu. Cuman kan tetap memang masih ada pelang nama 2 biji, ya kan, jangan salah Pak. Oh, itu jelas Pak. Nah, ya kan tuh. Tiba-tiba ada SPH di tanggal 11 September. Luasnya 916 meter persegi yang melepaskan haknya Pak Deddy Mulyadi tadi itu dari pihak PTACP kan itu objeknya ini Pak gitu. Tadi saya sampaikan kepada pihak LKJ ya untuk sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada kami Abdi Sandara dari Pak Kolonel Gultom ya kita stop dulu terkait objek tanah yang mana kan begitu. Ya karena kalau melihat kepada alas hak Bang, jadi Pak Gultom ini punya AJB, 2B AJB itu dibeli tahun 99 Bang. Ya. Sedangkan PT Wisma Mas selaku pembebas dan selaku pemilik pertama HGB 2253 yang di 2014 dilelang kemudian dibeli oleh PTCP, izin lokasi aja baru terbit 2001 Bang. Jadi duluan Pak Kolonel Obung Gultom ya Bang ya? Ya, duluan Obung Gultom itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Memang dulu pernah ada wacana mau dibeli oleh PT Wisma Mas. Nah, tapi ketika ditegesin lah oleh Pak John, nanti Pak John bisa cerita bagaimana dulu prosesnya begitu. Ternyata Wisma Mas tidak jadi, karena memang 2003 Bang sebetulnya di sini sudah ada penetapan lokasi untuk tol. Untuk tol. Kalau mundur lagi juga belakang sedikit juga penerbitan SHGB PT Wisma Mas tadi juga sebetulnya juga menurut saya cacat prosedur dan cacat material juga. Karena di bulan Juli 2002 atas pembebasan PT Wisma Mas itu ada surat pemblokiran dari Lurah Limo karena masih banyak warga yang belum dibayar. Jadi bukan hanya pemblokiran kosong surat tapi jelas menyatakan itu tentang alas hak dan berapa luas yang belum dibayar SPH kepada masyarakat. Nah, terutama masyarakat yang memang mengadu kepada lurah dan kepada camat gitu loh. Nah, kalau Pak Gultom ya karena merasa tidak pernah menjual, dia tidak mengadu kan begitu. Kemudian setelah itu tiba-tiba terbitlah itu HGB-nya 2006. Ada 2 HGB itu Bang di situ. 2253 dan 2241. Tanpa sepengetahuan warga dan tanpa menyelesaikan juga permasalahan yang ada dalam blok kedua itu. Bahkan diundang klarifikasi aja tidak, Pak. Maka anggapan masyarakat pada saat itu ya sudah nggak akan mungkin terbit HGB-nya. Satu sudah ada penetapan lokasi untuk tol, yang keduanya ada tadi blokir dari Lurah Limo itu kan gitu. Tidak lama berselang dari itu kemudian langsung diagunkan ke PT Bank IP. PT Bank IP yang saya dengar juga informasinya juga yang grup-grupnya PT Wisma Mas ini juga, Pak. 2007 diagunkan, 2009 PT Bank IP likuidasi, Bang. Kemudian dibentuk tim likuidasi. 2010 tim likuidasi memblokir 2 HGB ini di BPN Depok. Makanya dalam kesempatan yang lain saya sampaikan, saya menduga kedua HGB ini sudah menjadi milik negara. Ya, pada saat PT ACP menang lelang HGB ini 12 Maret 2014. Karena kalau sesuai ketentuan LPS ya, masa kerja tim likuidasi kan 4 tahun, Bang. 2 tahun pertama bisa diperpanjang setahun gitu. Kalau Mei 2009 tambah 4 tahun kan Mei 2013. Makanya lelang di bulan Maret 2014 ya menurut saya udah lewat waktu. Udah biasa ya Bang ya. Udah lewat masa kerja tim likuidasi itu. Itu yang kita sebutkan diduga ada kerugian negara ratusan miliar, Bang, kerugian masyarakat. Nah, emang dari masyarakat kita sekarang ini tinggal Pak Gultom lah yang memang menurut tadi data tadi nggak kena, tapi juga kena gitu. Nah selanjutnya Bang, tadi tuh dihentikan itu untuk orang pekerja itu tolnya. Ya kita minta kepada sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada kami, ya kan, ya untuk ditunda dulu memberikan waktu atau bersama-sama juga dengan TLKJ untuk klarifikasi perihal objek tanah yang dilepaskan haknya oleh Pak Deddy ini
seluas kurang lebih 900 meter. Terus sebenarnya objeknya di mana, letaknya di mana? Oh, gitu. Apa mungkin Bang Gun bisa sampaikan tuh tahun dulu 2004 gitu. Ya, Sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Yakub. izin bang, apa ya di pihaknya Oppo Gultom ini? Saya John Gultom. Saya keponakan atau anak abangnya. Nah, saya juga diberi surat tugas untuk menjaga, karena memang saya tahu nggak semuanya tahu ada sebagian itu masalah tanah di sini, bahwa ini ada tanah Bapak Udaku, Kolonel Hanuman Gultom gitu. Memang saya tahu, saya tahun 99 ini dibeli oleh Pak Gultom 2 bidang tanah. 1.500 atas nama beliau Pak Gultom, dan 1.000 lagi atas nama istrinya. Memang di tahun 2002 atau 2003 ini yang 2 bidang tanah ini dulu mau dibebaskan oleh Usmamas. Nah, saya dengan Pak Gultom berangkat dari rumah beliau di Komplek AL. Kebetulan sudah ada waktu itu kantor mereka di sini. Nah, karena dapat info bahwa tanah Pak Gultom itu mau dibebaskan oleh Usmamas. Nah, kami datang, kami temui tidak ada orang-orang kantor. Habis itu kami sekitar 2 jam itu nggak ada. Akhirnya kami pulang ke rumah sambil menunggu ini kejelasan dari Usmamas apakah dibebaskan apa tidak, kan gitu. Akhirnya sampai sekarang tidak jadi dibebaskan. Itu yang saya tahu. Jadi sekarang baru tiba-tiba ini ya sekarang ya. Nah, tiba-tiba sekarang ini diklaim oleh ACP. Ya, ini ACP ini saya nggak tahu. Dulunya saya tahu saya itu Usmamas. Nah, gitu Bang. Ya oke deh Bang John. Terima kasih atas informasinya.